warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah yang wabarakatuh. Terima kasih moderator dan juga teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan sore kali ini yang mana tentang diskusi rutinitas yang telah diangkat tentang budaya hukum masyarakat di Kecamatan Raas. Secara garis besar, bagaimana Indonesia adalah negara hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, di dalam sistem tersebut ada beberapa sistem yang dianut oleh Indonesia, diantaranya adalah sistem hukum Eropa kontinental, hukum Anglo-Saxon, adat dan juga Islam. Nah, namun pada sore hari ini mungkin pembahasannya saya lebih pada spesifik di Kecamatan Raas, yang dimana Raas adalah bagian dari Kabupaten Sumeneb yang menerapkan hukum nasional, gitu. Sehingga dari beberapa literatur ada kalanya untuk bagaimana meneliti bagaimana sih eksistensi hukum di Kecamatan Raas yang notabene adalah menganut hukum nasional. Dan juga tentang masyarakat, bagaimana masyarakat itu paham secara yuridis dan juga bisa mampu mengimplementasikan bahwa eksistensinya ada di dalam hukum. Itu karena beberapa masa yang lampau, bahkan sampai sekarang di Kecamatan Raas itu sendiri sebagian besar masyarakat masih melek terhadap hukum. Sehingga ketika ada suatu studi kasus, banyak yang diselesaikan secara personal, tidak meliputi bagaimana hukumnya, bagaimana aturannya itu. Nah, dengan itu makanya karena hukum adalah suatu alat yang mengatur dari segala aspek masyarakat, maka ketika ada suatu studi kasus harus diselesaikan dengan secara hukum. Nah, di sisi lain, selain hukum nasional, Raas juga sebagian bagaimana menerapkan hukum kebiasaan, entah di tengah sosialnya, di tengah keluarganya, itu ada hukum kebiasaan-kebiasaan yang masih diimplementasikan oleh masyarakat. Salah satunya kalau dulu bagaimana masyarakat itu ketika ada konflik antar keluarga, antar tetangganya, dia menggunakan hukum yang namanya hukum kebiasaan melalui jalur musyawarah, gitu. Sehingga konflik-konflik itu tidak terpublikasikan dengan secara luas, tapi diselesaikan secara musyawarah bersama antara pihak yang bersangkutan. Nah, bergulirnya zaman dan juga berkembangnya sehingga ada sebagian besar ketika ada studi kasus, kebiasaan-kebiasaan itu mulai meluntur. Dilunturkan oleh penyebab-penyebab, diantaranya adalah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan juga hal sentimen yang juga mempengaruhi, sehingga ketika ada suatu konflik di tengah masyarakat, bahkan di keluarganya sendiri, sehingga rujukannya langsung kepada hukum, gitu. Nah, secara negara tidak menjadi persoalan, tapi dampaknya itu akan mengakibatkan suatu kesenjangan sosial. Sehingga demikian, sekalipun di dalam masyarakat Raas itu menerapkan hukum nasional, tapi ada kalanya juga mengimplementasikan yang hukum kebiasaannya, agar tidak serta-merta semua diselesaikan secara hukum nasional. Nah, di dalam masyarakat biasanya cenderung bagaimana menginginkan suatu kekuasaan agar menang dirinya sendiri, gitu.
menang dirinya sendiri dalam arti ketika masyarakat itu sudah mempunyai finansial yang tinggi, ingin bagaimana menguasai yang namanya dirinya sendiri dan juga orang dianggap suatu rendah gitu. Padahal di dalam hukum nasional, kalau tidak salah di Undang-Undang Dasar pasal 21 itu menjelaskan tentang bahwa semua masyarakat, semua warga negara mempunyai hak baik secara kekuasaan dan juga hak bersosial gitu. Dan bagaimana masyarakat di Kecamatan Raas ini perlu adanya mengetahui bagaimana sistem-sistem hukum, bagaimana peraturan baik secara politik dan juga secara hak-hak miliknya dan juga hak cara bersosial. Karena di dalam hukum itu komplit diatur untuk masyarakat bisa mengedukasikan menerapkan di dalam kesehariannya. Beberapa belakangan ini banyak masyarakat di Raas yang itu milik terhadap hukum. Banyak hukum yang seakan-akan termarginalkan dan semua studi kasus itu tidak diselesaikan secara hukum. Mungkin itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi dari Saudara Subaidi juga sudah panjang lebarnya secara teoritik, secara bagaimana kemudian pemerintah dan masyarakat saling solid kemudian untuk melek terhadap hukum, juga mengetahui esensi daripada hukum itu sendiri. Bahkan secara pengertian pun juga dijelaskan bahwa hukum ini ada seperangkat aturan yang kemudian mempunyai sifat memaksa untuk kemudian menciptakan kepastian hukum itu sendiri. Namun ada yang perlu kemudian ketahui, kalau ini lebih fokusnya terhadap masyarakat Raas, mungkin ini adalah salah satu perdebatan yang agak sulit bagiku. Ini adalah salah satu perbincangan dan diskusi yang mungkin dari kelompok-kelompok di luar kita ini mungkin jarang didiskusikan, bahkan jarang sekali kemudian dibicarakan dalam satu kelompok-kelompok yang mungkin bagiku akan menciptakan sebuah kontribusi terhadap kesadaran hukum masyarakat yang ada. Perlu diketahui teman-teman, kalau berbicara dua pembahasan ini yang mungkin bagiku berbicara budaya hukum ini adalah salah satu dua pembahasan yang beda, budaya dan hukum. Kalau kita kemudian definisikan arti daripada budaya, ini adalah karya manusia yang mempunyai nilai baik terhadap sekelompok atau kepada masyarakat, yang basicnya terus itu dikembangkan dan itu dipertahankan ekstensi daripada budaya yang itu menurut bagi masyarakat itu adalah salah satu karya yang sangat bernilai baik. Sementara daripada hukum ini pun juga salah satu karya manusia, salah satu kesepakatan pemerintah pada zaman dahulu. Ini juga kesepakatan para founding father kita yang kemudian menjaga dan juga melihat ekstensi masyarakat agar terus kemudian teratur dengan sendirinya. Tapi kita bertanya, lalu bagaimana dengan budaya hukum di masyarakat Raas? Lalu kita bertanya, bagaimana budaya hukum di masyarakat Raas? Kalau misalkan kemudian saya coba angkat dalam satu buku, dia mengatakan, salah satu tokoh nih mengatakan, James C.N. dan Clarem, dia mengatakan bahwa nilai yang terkandung dalam hukum nasional dengan nilai-nilai masyarakat lokal kerap terjadi perbedaan dan pembedaan yang ujungnya adalah sulitnya pemahaman masyarakat lokal terhadap hukum yang dibentuk. Maka kalau terjadi hal demikian, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pihak pemerintah?
kalau James ini kemudian mengusulkan bagaimana budaya hukum itu terjadi, pertama adalah adanya survei bagaimana masyarakat ras misalnya melek terhadap hukum itu sendiri, maka pemerintah turun terhadap kiprah atau mengkasih kontribusi tentang pemahaman hukum itu sendiri. Dan juga proaktif pemerintah ini. Jangan salahkan kemudian kalau budaya hukum atau kesadaran hukum itu tidak terjadi. Jangan salahkan. Jangan salahkan masyarakat. Saya pun juga sepakat kalau James ini mengatakan bahwa survei dan proaktif pemerintah terhadap penegakan hukum yang terjadi di masyarakat harus seringkali dilihat, harus seringkali diperhatikan. Sebab ini kemudian juga akan berpengaruh besar terhadap efektivitas hukum itu sendiri. Itu yang pertama. Sementara kalau kemudian di masyarakat hari ini tidak terjadi budaya hukum, sesuatu yang paling mendasar untuk kemudian kita ketahui dalam masyarakat atau dalam budaya hukum itu sendiri. Apa sesuatu yang mendasar? Paling tidak masyarakat itu paham tentang masalah norma agama. Itu hukum. Masyarakat paling tidak paham tentang masalah nilai kesusilaan atau nilai kesopanan atau bahkan norma daripada hukum itu sendiri. Itu sesuatu hal yang paling mendasar. Pertanyaannya kan, apakah masyarakat sudah melek atau tahu tentang daripada norma-norma hal ini? Itu yang jadi salah satu perhatian besar. Kalaupun hal ini terjadi, bisa memungkinkan budaya hukum atau hukum yang kemudian dianggap seperangkat aturan ini bisa dilihat dari norma-norma yang sudah kemudian saya sebutkan tadi. Studi kasus misalnya yang diangkat oleh Bung Subagio tadi, ada banyak masyarakat yang kurang sadar. Ini adalah salah satu tantangan besar terhadap pemerintah. Lebih-lebih tantangan kita, lebih-lebih bagaimana sikap kita kemudian selalu menyampaikan argumentasi terhadap masyarakat, selalu menyampaikan bahwa hukum ini harus dipatuhi. Sebab negara, bagiku, runtuh dan kemudian tenggelamnya negara juga dipengaruhi daripada budaya hukum dan kesadaran hukum. Kalau kesadaran hukum bahkan masyarakat kemudian proaktif dalam menjalankan dan mengaktifkan hukum itu sendiri, bisa memungkinkan bahwa negara kita atau masyarakat raas, money politik tidak akan pernah terjadi. Atau demokrasi yang kemudian diinginkan oleh pemerintah, bahkan masyarakat kita di raas, kalau budaya hukum dan kesadaran hukumnya ini kemudian bisa memungkinkan, ini bisa menjadi salah satu desa yang menjadi satu gambaran kecil terhadap desa-desa yang lain. Itu yang kemudian saya ingin sampaikan terhadap forum ini, teman-teman. Selanjutnya mungkin bisa disambung. Terima kasih. Ya, baik. Saya menyambung dari pendapat teman-teman bahwa ketika kita berbicara atau membahas tentang posisi masyarakat di dalam hukum, ini sudah ditegaskan dalam banyak undang-undang ya. Peraturan perundang-undangan itu sudah menjelaskan secara tegas seperti apa posisi dari masyarakat itu sendiri. Ada salah satu teori yang mengatakan tentang pembagian kekuasaan. Saya agak ke teori dulu. Pembagian kekuasaan itu kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif menurut Montesquieu, orang Prancis itu. Di eksekutif sendiri, masyarakat itu secara teori kan bisa mendaftarkan diri atau bisa mencalonkan atau bisa menjadi seorang pemimpin. Kalau dulu di masa otoriter atau masa-masa kerajaan kan tidak bisa. Sekarang karena eranya sudah berubah ke arah demokrasi, maka siapapun berhak dipilih dan memilih. Di eksekutif, di legislatif juga seperti itu, dan di yudikatif seperti itu. Posisi masyarakat dalam undang-undang, dalam hukum ya, secara spesifik misalnya dalam undang-undang, di undang-undang sendiri, mengutip pendapatnya salah satu guru besar yang namanya Sajipto Raharjo, Profesor Sajipto Raharjo, ini guru besar di Undip Semarang. Beliau mengatakan bahwa hukum itu, undang-undang itu yang dibuat atau hukum itu diperuntukkan untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Ini perspektifnya berbeda pendapatnya. Maka dari pendapat itu kita bisa melihat bahwa undang-undang yang dibuat
untuk yang diperuntukkan untuk masyarakat kan harusnya menjadi solusi ketika ada persoalan. Tadi dijelaskan oleh saudara Subaidi bahwa ketika ada suatu masalah, maka undang-undang itu harus memberikan solusi. Maka dalam proses-proses pembentukan undang-undang itu sendiri, maupun di tingkat daerah itu ada perda ataupun peraturan bupati dan segala macam, ini memang harus sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Maka sosialisasi kepada masyarakat itu penting untuk membangun budaya hukum, baik itu sosialisasi maupun partisipasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk bagaimana masyarakat itu memahami atau mengetahui aturan apa yang akan dibuat. Sosialisasi ini tentu sosialisasi sebelum peraturan itu dibuat, ini agar masyarakat itu mengetahui norma apa yang akan dibuat. Kemudian partisipasi ini kalau dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah dijelaskan juga bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau di tingkat daerah kan ada perda ya. Jadi masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam pembentukan perda. Jadi ini menjadi memunculkan pertanyaan yang sangat banyak yang sangat serius di kalangan masyarakat. Karena begini, masyarakat itu ketika kita mendiskusikan, kalangan akademisi mendiskusikan tentang budaya hukum, di situ sebenarnya banyak persoalan. Persoalan itu tidak hanya di masyarakat itu sendiri, tapi di kalangan elit pemerintah itu juga menurut saya banyak problem. Karena bagaimana mungkin masyarakat akan sadar terhadap hukum sementara sosialisasi tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu jarang sekali. Memang ada, misalnya kalau konteksnya di Raas ya, ada beberapa perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili masyarakat Raas utamanya. Ini perannya seperti apa? Barangkali tidak pernah sosialisasi perda apa yang sudah dibuat oleh dirinya sebagai DPR, maupun juga apakah mereka sudah membuat forum-forum yang itu mendiskusikan, menyerap aspirasi masyarakat. Nah, kalau itu belum dilakukan, maka ketika kita bicara tentang kesadaran hukum masyarakat, tentu saja ini sangat nihil sekali, karena masyarakat tidak akan paham kalau itu tidak disosialisasikan kepada masyarakat, dan partisipasi masyarakat, aspirasi masyarakat tidak diorganisasi dengan forum-forum semacam itu oleh pejabat kita ya. Maka saya mengutip pendapatnya Roscoe Pound ketika dia mengatakan bahwa hukum itu sebagai alat rekayasa sosial, atau dengan bahasa asingnya law as a tool of social engineering and social control. Jadi hukum itu sebagai alat untuk melakukan kontrol terhadap kehidupan masyarakat. Maka tadi menyambung pendapatnya saudara Subaidi bahwa masyarakat kita ketika ada masalah, ada persoalan hukum, itu bisa melakukan dua hal. Pertama, dilakukan secara hukum, maupun dilakukan secara non hukum. Kalau secara hukum bisa berbuntut panjang sampai ke pengadilan, sementara kalau yang non hukum bisa diselesaikan secara musyawarah. Sebenarnya dua hal ini ketika kita memutuskan mana yang lebih baik, ini ada sisi positif masing-masing, ada sisi positif dan negatifnya. Misalnya begini, masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan masalah menggunakan pengadilan, maka sisi positifnya dia sebagai warga negara yang taat kepada hukum ya oke-oke saja, bisa selesai masalahnya.
Tapi setelah putusan pengadilan itu sudah dibacakan oleh pengadilan dan salah satu pihak menang, ini seringkali masih terjadi persoalan sosial. Bayangkan kalau ada masalah si A dengan si B, sementara dua orang ini adalah saling bertetangga. Ketika salah satu dimenangkan, maka ini walaupun sudah diselesaikan di pengadilan, tetap terjadi masalah ketika pulang kampung. Itu sisi negatifnya kan itu. Ya sisi positifnya yang tadi, sisi positifnya bisa diselesaikan ya. Tapi sisi negatifnya ada persoalan sosial lanjutan. Yang persoalan ketika ada masalah tapi diselesaikan secara musyawarah, sisi positifnya hubungan sosial itu bisa tetap berlanjut bahkan semakin harmonis. Sisi negatifnya bisa terulang lagi masalah itu, karena masyarakat itu seringkali begini, kalau ada masalah si A dan si B dan persoalannya itu dilakukan dengan cara musyawarah, setelah itu masih seringkali terjadi. Jadi memang ada sisi positif dan negatif. Jadi solusinya memang bagaimana ke depan masyarakat di Raas itu bisa memahami hukum itu seperti apa, posisi dirinya dalam hukum itu seperti apa. Karena kita ini tidak bisa lari dari kenyataan semacam itu. Mungkin sekarang masyarakat masih seringkali mengabaikan yang berbau hukum ya, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, disadari atau tidak, kita ini selalu berhubungan dengan hukum ya. Jadi baik itu masyarakat itu sendiri maupun kalangan elit masyarakat, Pak Camat misalnya, kepala desa, perangkat desa dan lain sebagainya, ini selalu berhubungan dengan hukum. Sementara seperti itu.